Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia, dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Balik lagi bersama saya di Zamzam Official. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video, yaitu dari channelnya Video Informasi Trending. Ya, silahkan di subscribe dulu channelnya Video Informasi Trending. Dimana video ini berjudul "Turis bilang kenapa bahasa Malaysia itu aneh, tidak seperti bahasa Melayu Indonesia." Sebenarnya bahasa Melayu itu bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah. Tapi kalau bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu bangsa. Karena di Indonesia itu kan berbagai pulau, banyak pulau dan juga berbagai bahasa ya. Ketika mereka berkumpul menjadi satu, maka bahasa kesatuannya yaitu bahasa Indonesia. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, sebelum kita menonton ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu Jam-Jam Official. Kalau sudah di subscribe, mari kita tonton videonya. Indonesian we say aku mau pesan, and bahasa Melayu we say I nak order. lagi. I nak order lah. Anak order lah. Aneh banget. Di Malaysia, bahasa Melayu memang menjadi bahasa nasional. Namun dalam praktiknya, banyak percampuran istilah dari bahasa Inggris hingga dialek lokal lainnya. Kata-kata seperti parking, shopping, bahkan confirm dan cancel menjadi bagian lazim dalam percakapan sehari-hari. Akibatnya, turis yang ingin mempelajari bahasa Melayu merasa tersesat dalam lautan frasa, campuran yang tak mereka pelajari di buku-buku panduan. Sebaliknya, ketika mereka berpindah ke Indonesia, mereka kembali mendengar bahasa Melayu yang berbeda, bahasa Indonesia. Kami membeli pohon itu, rosemary pohon, dari Pasar Parahyangan untuk 35 ribu. Lancar banget ya bahasa Indonesia ya. Walau berasal dari akar bahasa yang sama, bahasa Indonesia terasa lebih terstruktur dan konsisten. Harus, must. Pernah, ever. Buat apa waktu? Ya, lagi belajar ya. Bahasa Indonesia yang diajarkan dan digunakan secara nasional dikenal sebagai bahasa persatuan. Minim campuran asing, mudah dimengerti, dan digunakan secara luas dari Sabang hingga Merauke. Di Indonesia, saya bisa mengerti orang berbicara di pasar, di stasiun, sampai di sekolah. Lebih mudah belajar dan digunakan. Ujar seorang backpacker asal Belanda yang sebelumnya mengira bahasa Indonesia akan lebih sulit. Tapi faktanya, banyak turis-turis yang tertarik dan mempelajari bahasa Indonesia saat mereka berkunjung berwisata. Ini lagi di pasar buah, beras lagi. Baru beli Markisa ya? Markisa. Terus Dia ini mau bahasanya coba lancar banget ya. mangga Logatnya juga presiden. udah logat Indonesia, dia kayak Manis. orang Indonesia. Ya biasanya mangga di sini di Indonesia lebih Biasa, itu yang dari Aceh. di Jakarta juga sedikit asam. Okey lah. Kadang tu dekat rumah ada mix sikit. Kenapa youth zaman sekarang like us tak comfortable berbahasa Melayu? I think people nowadays normalize speaking English more than bahasa ibunda. This generation they are more comfortable in speaking English sebab mana-mana kita pergi kita selalu berbual dalam bahasa Inggeris. Seorang turis merasa kesusahan belajar bahasa Malaysia ketika mengucapkan dan salah. Orang-orang Malaysia memandangi turis ini dengan wajah seperti melihat alien. Lalu dia mempertanyakan, apa ini aneh? So this is a question for Malay speakers. I've been trying to learn Malay, and I've been having some difficulties where I know the words, I say the words, but people look at me like I'm an alien, like they have no idea what I'm saying. So one favorite thing, if you follow my page, you know that I can't really handle spicy food. It's my curse, truly. And so I learned, of course, the phrase "tak pedas." So when I order, I say it. I'll have this in English because I haven't gotten that far yet. And then I say "tak pedas," and they're like, "What?" I'm like, "Tak pedas." Huh? And I'm like, "No spicy." And they're like, "Oh, okay." So it's like, am I saying it wrong or is it just my face? Ini bule lagi curhat katanya. Beberapa waktu lalu, beredar seorang guru Malaysia yang marah pada muridnya karena pakai bahasa Indonesia karena dianggap asing, sedangkan yang diajarkan bahasa Malaysia. Di sisi lain, banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang justru mencampur bahasa Melayu dan Inggris, tapi bahasa Indonesia dianggap asing. Terima kasih. Next class, kita belajar dalam bahasa Melayu, boleh tak? Kenapa?
Kita faham. Teaching my students in Malay. Semua dengar elok-elok. Boleh tak? Semua murid ni faham apa yang I cakap. Kita faham? Hari ni kita belajar apa? Pasal apa? Bukan. Bukan pasal malam. Di dalam Malaysia kita ada bangsa apa? India. Orang Kedah bukan bangsa. Iban, correct. Bangsa Katazan. BMI okey tak? Okey sikit je. Wait, cikgu. Terima kasih. Next class kita belajar dalam bahasa Melayu, boleh tak? Kenapa? Kita faham. Oke, jadi kalau di Malaysia itu bahasa Inggris memang menjadi bahasa mayoritas yang banyak orang pakai. Karena selain penggunaan bahasa Chinese, Tamil, terus pastinya bahasa Melayu, bahasa Inggris tuh umum dipakai di pemerintahan, di pendidikan juga, dan emang komunikasi sehari-hari juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ada suka sebutannya Manglish, Malaysian English juga. Dan rata-rata orang bisa. Pemerintahnya juga bahasanya dia pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu. Aku perhatiin. Katanya kan bahasa Melayu kan bahasa nasional Malaysia. Ya kenapa pemerintahnya juga pakai bahasa Inggris? Hanya kita belajar terus melakukan kesalahan, malah diketawain teman-teman, malah jadi minder, malu gitu ya. Jadi kayak nggak mendukung gitu lingkungannya. Lalu apakah memang benar bahasa Melayu Malaysia dan Indonesia itu sama? Pada dasarnya ada kesamaan, tetapi di Malaysia lebih mencampurnya ke bahasa Inggris dan dianggap kurang memajukan bahasa mereka sendiri. Bahasa Melayu Inggris dan Cina lebih dominan di Malaysia. Bang, apa perbedaan Melayu Malaysia dengan Indonesia? Okey. Saya rasa sebenarnya tak ada beza, cakap sama, logat pun sama, budaya pun sama. Memang sedap buah kelapa jatuh selodang dengan daunnya, kalaupun ada berbeza, hanya sikit banyak samanya. Kalau secara umum saja, mungkin logat agak beda-beda, beda negeri, beda logat dia. Tapi terkhusus kalau kami dekat Kepulauan Riau ni, sebab dulu pernah di bawah Kesultanan Johor Riau atau biasa disebut Johor Pahang Riau Lingga, mungkin banyak samanya. Kalau untuk zaman sekarang ni, perbezaan yang paling nampak orang Kepulauan Riau ni ada sebagian cakap lah, logat dia lebih klasik macam zaman-zaman dulu. Mungkin begitu sebab banyak komen-komen kalau kita tengok di sosial media macam gitu, macam zaman filem P.Ramlee kalau kata di komen-komen tu. Dan kalau di Malaysia terkhusus di kota-kota, saya rasa sudah bercampur dengan bahasa Inggris. Jadi sangat mudah untuk dikenali. Coba Mika sebutkan di kolom komentar video ini apa perbezaan yang sangat nampak dari Melayu Malaysia karena kita negara dan Melayu yang ada di Indonesia ini. Tapi apapun itu, Melayu adalah bangsa yang besar. Jangan berpecah belah, mestilah bersatu. Apa tanda sebatang kayu, kayu besar di pokok ara? Apa tanda orang Melayu bersatu hati, sopan bicara? Takkan Melayu hilang di dunia bila syariat Islam tetap terjaga. Salam dari kami, anak Melayu Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Oke guys, saya akan sedikit komentari video ini. Tadi kan orang turis katanya bilang bahasa Malaysia atau bahasa Melayu itu aneh. Ya kenapa aneh? Ya karena tahu sendiri kan bahasa Malaysia itu kan campur-campur ya. Nggak hanya Melayu aja, ada sering diselingi bahasa Inggris, bahasa Cina ataupun bahasa India. Jadi si turis itu kalau yang mau belajar juga bingung dia ya, ini bahasa apaan ya. Ketika turis pergi ke Indonesia belajar bahasa Indonesia, dia lebih enak, lebih nyaman, lebih gampang diucapkan ya, lebih mudah dihafal karena bahasa ini terstruktur ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin cukup sampai di sini video reaction kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.